Selamat pagi adik-adik sekalian. Jumpa lagi bersama saya, Paludi. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi 3 untuk materi bab pertama untuk kelas 12. Ya. Dimensi 3, pernah dengar kata dimensi 3? Saya pikir ya. Sebentar akan kita bahas bersama. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang antara titik, titik dengan titik, titik dengan garis, dan titik dengan bidang. Yang kedua adalah menentukan jarak dalam ruang. Sama, jarak dalam ruang yaitu antar titik, yaitu titik dan titik. Yang kedua, titik dengan garis. Dan yang ketiga, titik dengan bidang. Selanjutnya adalah kita lihat pengalaman belajar yang diharapkan diperoleh oleh siswa setelah mendengar materi ini. Yaitu yang pertama, melalui pembelajaran dimensi 3, siswa memperoleh pengalaman belajar mengamati dan mendeskripsikan masalah jarak antara titik, titik ke garis, dan titik ke bidang pada ruang dimensi 3. Yang kedua, mengamati dan menerapkan konsep jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Dan yang ketiga adalah mengkonstruksi rumus jarak kedua titik dan jarak titik ke garis. Oke, baik adik-adik, kita langsung pada pengertian apa itu dimensi 3. Ini seorang Euclid, merupakan seorang matematikawan yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Alexandria. Dia sering disebut bapak geometri, mengungkapkan bahwa titik itu adalah 0 dimensi. Yang kedua, garis adalah 1 dimensi, yaitu garis itu sendiri. Sedangkan yang ketiga, persegi dan bangun datar ialah 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Contohnya persegi panjang, segitiga, pokoknya persegi, bujur sangkar itu adalah dimensi 2. Hanya ada 2 sisi, yaitu panjang dan lebar atau sisi dan sisi. Sementara bangun ruang itu adalah 3 dimensi. 3 dimensi yang kita pelajari pada kali ini adalah ruang yang disebut bangun ruang. Itu ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Contohnya yaitu limas, kubus, ada lagi namanya balok, dan biasanya itu untuk menghitungnya adalah volume. Untuk menghitung isinya, volume. Karena dia disebut 3 dimensi. Dan menurut Euclid sendiri, itu tidak ada bangun geometri yang berdimensi 4. Sehingga hanya ada berdimensi 3 yang akan kita pelajari pada kali ini. Kita langsung pada peta konsep materi. Hanya singkat saja, 2 pada materi kali ini. Yaitu yang pertama, kita lihat jarak dari titik ke titik. Jarak dari titik ke titik. Yang kedua, jarak dari titik ke garis. Dan yang ketiga adalah jarak dari titik ke bidang. Jadi tidak terlalu lengkap ya. Yang pertama, jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis, jarak dari titik ke bidang. Dan tentunya tidak hanya kita mendeskripsikan jarak, tapi kita harus bisa menghitung sampai bisa mengkonstruksi. Itu tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Semua ini kita dapat gunakan dengan prasyaratnya atau kita harus kuasai, yaitu teorema Pitagoras. Baik, kita lihat yang pertama, mendeskripsikan jarak antara titik dan titik, titik dan garis, dan titik dan bidang. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Kita perhatikan baik-baik ya. Ada sisi A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, dari situ double, di sebelah itu kita coret saja. Kita lihat. Yang pertama kita lihat panjang sisi EC. Titik E dan C yaitu. Itu merupakan jarak antara titik E dan titik C. Disebut sebagai diagonal ruang. Karena dia menyilang ruang. Sedangkan A dan C itu disebut sebagai diagonal bidang. Dan B dan T
kita lihat BT itu menghubungkan, itu jarak antara titik B dengan garis AC. Nah, itu jarak dengan garis. Sedangkan AD adalah jarak titik A dengan bidang DCGH. Nah, itu saya pikir deskripsi jarak, perbedaan jarak titik dan titik, titik dan garis, dan titik dan bidang. Dan yang berikut kita akan lihat contoh soal menentukan jarak antara titik dan titik. Baik, adik-adik ya, kita saksikan. Kita lihat ya. Namanya kubus. Kubus itu adalah sisinya sama panjang. Semua rusuk-rusuk ini sama panjang. Sisi-sisinya sama panjang. Dan volumenya itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Karena sisi sama panjang, kita coba perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jika diketahui panjang rusuk AB sama dengan A kecil ya, tentukan panjang garis AC. Panjang garis AC itu diagonal bidang. Dan yang kedua, tentukan panjang garis CE. CE, ya, dari C ke E. Itu disebut diagonal ruang. Bagaimana cara menentukan? Nah, kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Kita saksikan. Kita lihat ya. Oke, saya pindahkan segitiga A, B, C yang dikubus itu di gambar paling dasar itu. Saya konstruksikan, pindahkan sendiri sehingga jadinya A, B, C. Dengan sisinya yang sama yaitu A, karena sama panjang sisi A. Sekarang kita mencari panjang sisi AC, yaitu sisi miring. X itu yang saksi X. Bagaimana cara mencari sisi miring menurut Pythagoras? Menurut Pythagoras, cara mencari sisi miring yaitu panjang sisi X itu sama dengan X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat. AB kuadrat tambah BC kuadrat itu sama sisinya A kuadrat tambah A kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat berapa? 2A kuadrat. Sehingga X itu akar dari 2A kuadrat. Sehingga X adalah A akar 2. Sehingga panjang sisi AC itu sama dengan A akar 2. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa panjang AC atau diagonal bidang pada kubus itu selalu A akar 2. Pada kubus ya. Untuk diagonal bidang. Lihat bidang. Bidangnya itu A, B, C, D. Diagonal bidang. Selanjutnya kita lihat tentukan panjang garis CE. CE diagonal ruang. Bagaimana cara mencari diagonal ruang CE? Ya, cara mencari diagonal ruang sama. Kita coba mengkonstruksikan itu segitiga yang di dalam kubus itu. Kita ambil keluar. Dengan tidak mengurangi atau menambahkan sisi-sisinya, tetap sama panjang, sama besar seperti kubus. Hanya kita konstruksikan sendiri. Hingga ada sisi A, sisi C, dan sisi E. Yang dicari adalah X. Kita tahu tadi AC tadi A akar 2. Dan AE adalah A. Sisi A. Berapa panjang X? Panjang X sama. Kita menerapkan rumus Pythagoras. Berarti sama dengan A kuadrat panjang sisi AE dikuadrat tambah dengan panjang sisi AC dikuadratkan. Sehingga A kuadrat tambah A akar 2 kuadrat. Sehingga A kuadrat tambah A akar 2 kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2A kuadrat. Karena akar 2 kuadrat sama dengan 2, A kuadrat sama dengan A kuadrat tetap. Sehingga A kuadrat tambah 2A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Sehingga X sama dengan akar dari 3A kuadrat, X sama dengan A akar 3. Ya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa panjang CE atau diagonal ruang pada kubus itu sama dengan A akar 3. Ya, terbukti berarti semua kubus. Mau dia panjang sisinya 100, berarti kalau panjang sisinya 100, berarti diagonal bidangnya adalah 100 akar 2. Sementara diagonal ruang adalah 100 akar 3. Sehingga kita sudah bisa menghitung itu. Selanjutnya kita lihat tentang menentukan jarak antara titik dan garis. Contoh. Ini. Dalam suatu kamar berukuran 4x4x4 meter dipasang lampu tetap di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G. Berapakah jarak lampu tersebut ke salah satu titik sudut lantai kamar? Nah, ini kubusnya.
Oke, kita lihat bersama ya. Kita lihat titik tengah ini, lampu masih ada di tengah ini, titik EG di atas ini. Nah, ada di tengah-tengah EG. Kita tahu panjang EG. Nah, itu kan sama dengan 4 akar 2. Kenapa 4 akar 2? Karena dia adalah diagonal bidang. Karena panjang sisinya 4, berarti diagonal bidangnya 4 akar 2. Nah, berarti kita dapat menentukan panjang AT. Nah, dengan sama konstruksikan lagi segitiga. Segitiga di sebelah ini E. Nah, saya katakan titik tengah ini sebagai T. Berarti segitiga ETA. AET. Itu kita bisa pindah. Dengan panjang sisinya 4, lalu panjang ET-nya 2 akar 2. Kenapa 2 akar 2? Nah, karena EG ini kan 4 akar 2. EG 4 akar 2. Berarti ET setengah. Karena dia ambil paling di tengah-tengah. Tengah-tengah setengah. Berarti setengah kali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Nah, bagaimana cara menghitung AT? Sama. Pythagoras ini kan siku sisi miring. Sama lagi. Dasar rumus Pythagoras, maka panjang sisi AT sama dengan AT kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah ET kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat tambah 2 akar 2 dikuadratkan. Sehingga hasilnya 16 tambah 8. Sehingga akar 24 sama dengan 2 akar 6. Sudah bisa terbukti kita punya panjang. Oke, selanjutnya saya pikir kita akan kerjakan tugas rumah. Kita akan kirimkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang mengerti bisa diberikan pertanyaan lewat WA, bisa lewat media itu bisa.